Yo, apa kabar cuy? Balik lagi bareng gua, Mas Jo, spesialis bahas gadget yang nggak pakai basa-basi. Hari ini gua udah pegang list HP rilisan paling baru di tahun 2026 yang harganya mulai dari sejutaan doang, tapi speknya, ada yang tahan banting, ada yang baterainya kayak reaktor nuklir. Gas, kita sikat satu-satu. 1. Nubia V80 Max, alat tempur paling badak buat cari cuan. Cuy, lu tahu nggak? Di tengah tren HP tipis yang kesenggol dikit langsung retak, hadir satu anomali bernama Nubia V80 Max. HP ini bukan buat gaya-gayaan di kafe, tapi buat lu yang berjuang di jalanan. Tagline-nya aja udah ngeri, tangguh buat cuan. Desain dan durabilitas. Secara visual ini HP emang nggak langsing, tapi auranya solid mampus. Rahasianya ada di struktur internal yang diperkuat di setiap sudut dan penggunaan bracket aluminium pada framenya. Lu tahu artinya? HP ini punya sertifikasi TUV buat drop resistant sampai 1,8 meter. Jadi kalau HP ini jatuh pas lu lagi ngebut narik ojol, lu tinggal ambil, lap dikit, gas lagi. Udah dapat rating IP64 juga, jadi nggak perlu panik kalau tiba-tiba hujan deres pas lagi di jalan. Layar dan visibilitas. Layarnya lega banget, 6,9 inci dengan refresh rate 120 Hz. Scrolling aplikasi navigasi berasa mulus banget kayak perosotan anak TK. Walaupun resolusinya masih HD+, ya, tapi kecerahannya tembus 780 nits. Ini penting banget kan? Lu nggak perlu lagi nutupin layar pakai tangan cuma buat lihat maps pas matahari lagi terik-teriknya. Plus, ada fitur Wet Touch. Layar tetap responsif meskipun jari lu basah karena hujan atau keringetan. Mantul gak tuh? Performa dan GPS. Jeroannya pakai Unisoc T7250 dengan skor Antutu di kisaran 400 ribuan. Mirip-mirip performa Snapdragon seri 6 lah ya. Tapi kuncinya ada di kestabilan. Nubia berani jamin 50 month smooth performance dari SGS. Artinya ini HP dijamin gak bakal lemot sampai 4 tahun ke depan. Buat pejuang aspal, GPS adalah nyawa. V80 Max pakai sistem multi GNSS, USA, Russia, China, Eropa, plus teknologi GPS Turbo. Akurasinya naik 100%, ngunci posisi 37% lebih cepat. Nggak ada lagi tuh drama disasalin Google Maps ke kuburan. Kamera dan baterai. Kamera utama 50 megapiksel dan selfie 16 megapiksel. Jujur aja sih, kualitasnya standar buat dokumentasi kerjaan atau kirim foto paket. Tapi bintang utamanya adalah baterai 6000 mAh yang didukung bypass charging. Lu bisa colok charger terus dan listriknya langsung ngalir ke mesin tanpa ngelewatin baterai. Solusi cerdas biar baterai nggak gampang kembung karena panas pas dipakai kerja seharian. Punchline. Harga cuma Rp1.899.000, kamu dapat paket HP eksklusif. Ini mah bukan sekedar HP, ini investasi alat kerja paling jujur di 2026. Dua, Redmi Note 15 4G, si ganteng yang naik kelas. Nah, kalau yang ini buat lu yang mementingkan estetika, tapi budget mepet. Redmi Note 15 4G ini hadir dengan kenaikan harga sekitar Rp500.000 dibanding pendahulunya. Tapi apakah sebanding? Let's check. Desain dan build quality. Asli, HP ini glow up-nya parah banget. Desainnya udah mirip seri Pro yang harganya 4 jutaan. Bodinya tipis banget, di bawah 8 mm, dengan desain full curve depan belakang yang bikin pegangan kerasa premium. Tapi ya gitu, modul kameranya mirip kompor 2 tungku. Kalau lu nggak suka, ya nasib, soalnya semua seri Note 15 tampangnya begini semua. Oh ya, headphone jack udah hilang ya, siap-siap pakai TWS. Sisi positifnya, layarnya AMOLED 6,87 inci Full HD Plus 120 Hz dengan in-display fingerprint. Yang bikin gila, peak brightness-nya tembus 3200 nits. Ini spek flagship yang nyasar ke HP 2 jutaan. Lu mau pakai di bawah lampu sorot stadion juga tetap kelihatan jelas layarnya. Proteksinya juga kuat. Xiaomi klaim bodi HP ini pakai struktur Titan yang udah rating IP64. Artinya,
Ini HP tahan debu dan tahan semprotan air jet. Lu mau pakai navigasi pas badai sekalipun, ini HP tetap selau. Jatuh dari 1,7 meter juga diklaim masih aman. Performa dan gaming. Otaknya pakai Helio G100 Ultra. Skor Antutunya di angka 400-500 ribuan. Buat main Genshin Impact bisa, tapi di settingan lowest dapat 30-an FPS yang stabil banget. Dan yang paling penting, HB ini adem banget. Cuma anget-anget kuku sekitar 35 derajat Celcius pas dipakai mabar. Kamera dan software. Kamera utama 108 megapiksel. Hasil fotonya tajam banget kalau cahaya cukup. Zoom 3 kalinya juga masih oke banget detailnya. Tapi catat nih, nggak ada OIS atau EIS. Jadi kalau lu rekam video sambil jalan, hasilnya bakal kayak rekaman gempa bumi. Liar banget getarannya. Softwarenya udah pakai HyperOS 2 yang lebih enteng, tapi ya khas Xiaomi. Siap-siap hunting iklan di sela-sela aplikasi bawaan ya. Punchline, dengan harga 2,5 jutaan, lu dapat layar AMOLED paling terang dan desain premium. Kalau lu jarang rekam video sambil lari, ini HP adalah pilihan paling aman. Ketiga, Infinix Note Edge 5G Plus, baterai raksasa dalam bodi seksi. Gua bener-bener nggak habis pikir sama Infinix. Gimana caranya masukin baterai 6500 mAh ke bodi yang tebelnya cuma 7,2 mm? Ini bener-bener di luar nalar cuy. Desain dan layar lengkung, tagline Edge with Class, dan emang beneran berkelas. Infinix Note Edge 5G Plus ini pakai desain 3D curves di layar dan bodi belakang. Pas digenggam, rasanya tipis banget, kayak pegang kartu ATM. Layarnya 6,78 inci resolusi 1.5K AMOLED. Tajamnya dapat, warnanya gonjreng, dan dilindungi Gorilla Glass 7i. Peak brightness-nya 4500 nits. Ini sih udah overkill, bisa buat nyenterin masa depan yang suram. Performa MediaTek Dimensity 7100. Ini HP pertama di dunia yang pakai chipset Dimensity 7100. Posisinya ada di tengah-tengah antara Helio G100 dan Dimensity 7300. Buat Mobile Legends bisa setting 90 FPS stabil. Buat Genshin Impact dapat 40-45 FPS. Tapi saran gua, pakai kipas tambahan ya kalau mau main lama. Soalnya bodi tipis begini cenderung cepet anget kalau dipaksa kerja rodi. Software dan fitur unik. Yang bikin kaget, Infinix gercep banget. Dateng-dateng udah Android 16 dan XOS 16. Janji update-nya juga panjang, 3 kali OS update. Ada fitur keren namanya Active Hello Lighting di modul kamera belakang. Lampu RGB yang bisa nyala pas ada notif. Keren abis, buat pamer. Terus ada fitur transfer file ke iPhone cuma tinggal tap aja, berasa pakai AirDrop. Kamera dan daya tahan, sektor kamera sayangnya cuma fungsional aja. Hasilnya natural tapi nggak ada kamera ultra wide dan nggak ada OIS. Buat video 1080p 30fps sih oke, tapi kalau naik ke 60fps atau 2K hasilnya goyang parah. Tapi urusan baterai ini rajanya. Video playback tembus 25,5 jam. Ngecasnya pakai 45 watt butuh waktu 1 jam 23 menit. Wajarlah kan baterainya raksasa. Punchline. Harga Rp3.499.000. Kalau lu cari HP paling tipis dengan baterai paling awet di dunia, nggak usah lirik yang lain, gasin Infinix ini. Empat, Redmi Note 15 5G, si all-rounder yang nggak kenal ampun. Lu cari HP 3 jutaan yang nggak punya kelemahan berarti. Redmi Note 15 5G jawabannya. Ini adalah definisi HP seimbang yang siap diajak tempur apa aja. Desain Titan Durability. Tampilannya elegan, mirip banget sama seri Pro-nya. Bodinya tipis banget, di bawah 7,35 mm dan ringan banget, 178 gram. Tapi jangan ketipu sama tampang cantiknya. Ini HP punya struktur Titan yang udah rating IP66. Artinya, tahan debu dan tahan semprotan air jet. Lu mau pakai navigasi pas badai sekalipun, ini HP tetap selau. Jatuh dari 1,7 meter juga diklaim masih aman. Layar dan visual. Layarnya 6,67 inci Dual Curve AMOLED Full HD Plus 120Hz. Bezelnya tipis banget, simetris, dan udah pakai in-display fingerprint. Kecerahannya pas di outdoor tembus 977 nits, jadi tetap nyaman di mata.
Ada fitur AOD juga, walaupun sayangnya cuma nyala 10 detik doang. Pelit amat ya Xiaomi urusan ini. Performa Snapdragon 6 Gen 3. Dapur pacunya pakai Snapdragon 6 Gen 3, 4 nanometer yang efisien banget. Skor Antutu tembus 680 ribuan. Buat main PUBG Mobile lancar di Smooth Extreme 60 fps. Genshin Impact di lowest 60 fps dapat rata-rata 35 fps yang stabil banget. Dan yang paling penting, HP ini adem banget. Cuma anget-anget kuku sekitar 35 derajat Celcius pas dipakai mabar. Kamera dan fitur pelengkap. Kamera utama 108 megapiksel. Hasil fotonya tajam banget kalau cahaya cukup. Zoom 3 kalinya juga masih oke banget detailnya. Softwarenya udah pakai HyperOS 2 yang lebih enteng. Tapi ya khas Xiaomi, siap-siap hunting iklan di sela-sela aplikasi bawaan ya. Punchline, dengan harga Rp3.299.000, kamu dapat HP 5G paling lengkap buat lu yang pengen spek kata rakanan di harga 3 jutaan. All-rounder mampus! Kelima, Redmi Note 15 Pro Plus, flagship killer yang sesungguhnya. Terakhir, ini dia bos dari segala bos di kelas menengah awal 2026, Redmi Note 15 Pro Plus. HP ini bener-bener badak tapi punya jiwa bangsawan. Durability level dewa, ini poin paling gila. Rating IP-nya lengkap, IP66, IP68, IP69, sampai IP69K. Lu mau cuci pakai air panas? Tahan. Lu mau rendam di kedalaman 2 meter selama 24 jam? Tetap hidup. Jatuh dari 2,5 meter dengan layar menghadap ke bawah, Redmi klaim aman. Ini HP cocok banget buat lu yang cerobohnya tingkat nasional. Layar Crystal Res 1.5K. Layarnya 6,83 inci AMOLED 1.5K dengan refresh rate 120 Hz. Proteksinya pakai Gorilla Glass Victus 2. Visualnya bening banget, kayak lihat mantan lagi bahagia. Bezelnya seimbang di semua sisi, bikin pengalaman nonton lu benar-benar imersif dan terasa sangat premium. Performa dan kamera 200 megapiksel, pakai Snapdragon 7S Gen 4 dengan sistem pendingin Ice Loop. Skor Antutu tembus 841 ribuan. Main game berat kayak Genshin Impact dapat rata-rata 47 fps di settingan tinggi dengan suhu yang terjaga di 41 derajat. Kameranya 200 megapiksel OIS. Detailnya gila banget, look crop berkali-kali juga masih tajam. Video udah bisa 4K 30fps dengan stabilisasi yang oke banget. Fitur AI-nya juga lengkap, ada Circle to Search mirip HP mahal sebelah. Baterai dan hypercharge. Baterai 6500 mAh yang super awet, tahan 27 jam video playback, dipadu sama 100 watt hypercharge. Ngecas dari 0 ke 50% cuma 18 menit. Lu tinggal mandi sebentar, pas balik HP udah siap diajak tempur lagi. Ada fitur Xiaomi Offline Communication loh, buat nelpon sesama Xiaomi tanpa pulsa atau sinyal seluler. Canggih gak tuh? Punchline, harga mulai dari Rp5.999.000. Kalau lu punya budget 6 jutaan, gak perlu lirik HP bekas tahun lalu. Mending beli si badak ini. Spek gila, durability tiada tanding. Nah, itu dia pembahasannya cuy. Dari 5 HP tadi, mana yang paling bikin lu ngiler? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar lu nggak ketinggalan info gadget baru.